Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu sukacita tersendiri kalau Bapak Ibu Saudara jelang Paskah ini Bapak Ibu Saudara tetap semangat mengikut Tuhan, dan bahkan di dalam menjelang minggu-minggu sengsara ini semakin hari semakin Bapak Ibu Saudara dibawa untuk kedalaman memahami akan penderitaan Kristus di kayu salib. Mari kita sebelum memasuki perenungan di ibadah doa pagi hari ini, ada satu buah pujian yang kepingin saya juga merindukan Bapak Ibu Saudara boleh menaikkan pujian ini. Pujian ini menceritakan tentang betapa luar biasanya dalamnya kasih Bapa, karena sesungguhnya Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal itu untuk keselamatan bagi kita semua. Kita akan sejenak berteduh, lalu kemudian kita menaikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Sekali lagi ya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita naikkan ayatnya yang kedua. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
belikanku dengan darahmu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Mari jemaat kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami menyadari betul bahwa hanya melalui pengorbanan darah-Mu kami betul-betul menghampiri tahta-Mu. Hanya betul-betul dengan kemudian kami dikuduskan kembali lewat karya penebusan-Mu, maka kami dapat menghampiri-Mu dengan tidak lagi takut dan gentar. Karena sesungguhnya Engkau melayakkan kami, anugerah-Mu menutup bungkus kami, sehingga kami boleh hadir menyapa nama-Mu yang kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah minggu jelang Paskah ini ya Tuhan, kami menyadari betul bahwa setiap kali mengingat peristiwa Paskah seharusnya itu juga mengembalikan kepada kami satu pemahaman penting arti di dalam iman mengikut Engkau, yaitu kehidupan kami harusnya teladannya itu adalah Engkau sendiri. Contoh yang terbaik di dalam kehidupan iman kami di dalam keseharian itu adalah kehidupan-Mu sendiri ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami jatuh bangun di sana. Ampuni kami kalau kami bertahun-tahun mengikut-Mu ya Tuhan. Kami masih bergumul dengan hal yang sama. Kami harus bergumul dengan nafsu kami yang jahat. Kami harus bergumul dengan keserakahan yang setiap kali terus menggocok kami. Kami harus bergumul dengan perilaku-perilaku jahat kami yang tidak berkenan baik di hadapan-Mu dan di hadapan sesama ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, sapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami memulai dan mengakhiri weekend ini, kami boleh melihat sekali lagi ada penyertaan, ada kekuatan, ada hikmat. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara memperhatikan dengan baik bahwa nantinya di tanggal 2 di sepanjang bulan April, saudara nantinya akan dibawa kepada satu pemahaman penting dengan tema tentang pelayanan yang total, pelayanan yang maksimal, pelayanan yang ya tidak ada kata mundur gitu, saudara. Nah, di awal minggu di tanggal 2 itu ceritanya tentang besok, tepatnya itu bicara tentang menderita lahir batin ya. Ini sesuatu yang bagi saya ini sesuatu jadi tantangan tersendiri, saudara, menderita lahir batin. Lalu bagaimana saudara dan saya mempersiapkan di akhir weekend ini untuk memasuki minggu yang baru dengan konsep berani enggak saudara dan saya itu menderita lahir batin di dalam konteks mengikut Tuhan, di dalam konteks saudara dan saya mengerjakan bagian iman dan hidup di dalam iman itu sendiri. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan, saudara, yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, ini dua bagian firman Tuhan yang bagi saya ini seringkali kita dengar jelang Paskah.
bicara tentang bagaimana kalau saudara semua diperhadapkan pada satu tantangan hidup, perihal mengikut Tuhan itu harus siap segala sesuatunya. Perihal mengikut Tuhan itu harus berada pada satu titik saudara tidak punya kebutuhan sedikit pun mempertahankan ego saudara, mempertahankan eksistensi saudara. Kalau boleh saya meminjam istilah-istilah modern sekarang ini, saudara. Karena sesungguhnya kalau kita diperhadapkan pada satu kenyataan penting, mengikut Tuhan, tantangan yang paling pertama kali saudara akan kemudian dengar ketika mau percaya Tuhan, selalu para rohaniawan, selalu para pendeta, selalu mereka-mereka yang jadiin mentor rohani saudara akan bertanya, saudara kalau mau mengikut Tuhan mau nggak bersedia hidup menderita? Karena selalu itu yang kemudian ditanyakan pertama kali dan awal mulanya, saudara. Makanya baik ya kalau di dalam bulan April nanti di minggu yang pertama atau di tanggal 2 besok itu bicara banyak menderita lahir batin, saudara. Karena konsekuensi ini adalah konsekuensi yang bagi saya sangat relate di dalam kehidupan keseharian saudara dan sekarang, apalagi kehidupan makin kesini itu makin gak gampang gitu, saudara. Sehingga kemudian kalau saudara perhatikan menjadi orang-orang percaya, apakah saudara itu betul-betul mempersiapkan bagian ini untuk bersedia, rela? Karena ini bukan hanya perkataan di bibir saja ya, dari seorang rohaniawan kepada orang-orang Kristen baru atau orang-orang yang baru percaya, kamu bersedia mengikut Tuhan, kamu bersedia untuk kemudian menderita bagi Tuhan. Karena sesungguhnya ada banyak orang-orang bisa saja berkata-kata dengan sangat lugas, saya bersedia, saya siap mengikut Tuhan, saya siap menderita di dalam banyak hal. Tetapi tidak banyak orang yang kemudian sanggup berkata-kata ketika hal-hal itu diperhadapkan saat itu juga di depan mata, di dalam pengalaman real, saudara. Ada banyak orang-orang yang kemudian di dalam kehidupannya tidak jarang kemudian berkeluh kesah di dalam kehidupan penderitaan ini. Tentunya pastinya kalau saudara dan saya ketika menderita berkeluh kesah, semua orang sangat memakluminya. Dan pastinya para hamba Tuhan, mentor, rohani saudara, kakak rohani saudara atau siapapun itu yang saudara pandang sebagai orang-orang yang begitu luar biasa membentuk sisi kerohanian saudara semakin tangguh, semakin baik. Makanya mereka seringkali memaklumi kalau saudara kemudian berkeluh kesah. Karena keluh kesah itu juga dipertontonkan dengan apik, dengan apik dan epik, saudara. Melalui kehidupan seorang raja yang begitu luar biasa suksesnya. Yang saudara pasti kenal, dia adalah Raja Daud. Di dalam Mazmur yang dia tulis, dia tidak kemudian ketinggalan juga tentang keluh kesah kehidupannya, saudara. Dan bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian juga di dalam segala latar belakang pengalaman masing-masing ketika dipakai oleh Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab itu. Tidak jarang juga mereka juga berkeluh kesah hal yang mirip yang 11-12 itu. Betapa beratnya perjuangan untuk hidup di dalam penuh ketaatan kepada Tuhan. Nah pagi ini ketika kemudian Lukas pasal 9 menceritakan tentang kalau engkau ini bukan hanya sekedar merewind atau memutar kembali saudara ingatan-ingatan saudara dan saya tentang pertama kali berjumpa dengan Tuhan, lalu kemudian begitu luar biasa menggebu-gebu, saya mau ngikut Tuhan, saya mau ikut kemudian bersedia bahkan mengeluarkan apapun juga hal-hal yang dituntut sebagai bagian daripada konsekuensi-konsekuensi itu. Tetapi baiklah saudara, semakin kesini setelah bertahun-tahun mengalami perjumpaan dengan Kristus dan kemudian hidup di dalam pengalaman keseharian itu, apakah saudara masih kemudian tidak lagi tawar-menawar atau saudara
semakin kesini semakin kemudian ketika dipertanyakan pertanyaan yang sama selalu akan mikirnya panjang. Selalu akan terdiam beberapa saat. Nah, ini hal-hal yang baik ya saudara dan saya sendiri sebagai sosok rohaniawan saya pun juga diperhadapkan pada situasi kondisi yang sama. Ada banyak gejolak-gejolak di dalam kehidupan yang bisa membuat saudara dan saya ke-distract ya, teralihkan sejenak, sesaat tentang kehidupan dan konsekuensi mengikut Tuhan. Dan hari ini melalui bacaan Lukas, saya dan saudara diperhadapkan pada satu fakta penting, bahwa ternyata ketika saudara dan saya menjalani kehidupan dengan seruan yang sama tetapi pengalaman yang berbeda, saudara diperhadapkan pada satu fakta penting. Apakah saudara menemukan diri saudara dan saya ini betul-betul semakin dewasa di dalam Tuhan perihal ketaatan? Kedewasaan itu tercermin di dalam hal yang pertama saudara, bahwa hidup saudara, skala prioritas di dalam kehidupan saudara tentang hidup dan perjuangannya itu hanya satu, yaitu Tuhan. Memprioritaskan Yesus di dalam kehidupan keseharian saudara dan saya itu gak gampang. Di dalam banyak tokoh-tokoh Alkitab berkali-kali mereka juga jatuh bangun ketika ngomong tentang prioritas hidup. Banyak orang sedang memprioritaskan hidup, apakah itu kekuasaan, apakah itu materi, uang, atau apakah itu juga terkait dengan nama baik. Atau hal-hal yang saudara perjuangkan sebagai kebutuhan keutamaan pada waktu itu. Saudara. Jadi kalau berkali-kali pendeta Jenik seringkali mengutip Abraham Maslow ya, terkait dengan need-nya seseorang. Kalau terkait dengan kebutuhan primer, sekunder, lalu kemudian semakin ke atas semakin berbicara tentang afeksi diri dan lain sebagainya. Apakah saudara need-nya ada di mana ketika kemudian sedang memperjuangkan hidup itu? Mungkin kebutuhan keseharian saudara bukan menjadi need prioritas saudara sekarang ini. Tetapi kemudian bicara tentang nama baik, bicara tentang kemudian kekuasaan, jabatan, itu akan menjadi skala prioritas mungkin saat ini. Kebutuhan orang pasti beda-beda saudara. Dan itulah yang kemudian membuat saudara harus mengingat kembali, merewind kembali prioritas hidupmu apa. Jikalau kamu ingin disebut siap menderita lahir batin, prioritas hidupmu itu apa? Itulah yang penting. Saudara. Karena itulah yang menentukan saudara akan dengan kuat, dengan baik menjalaninya, atau saudara akan jatuh bangun bergumul terus di situ. Bicara tentang penderitaan lahir batin itu. Dan saudara tidak dapat saudara juga sangkal bahwa murid-murid yang dekat hidupnya dengan Yesus itu juga bergumul tentang prioritas hidup. Bahkan mereka saling bertengkar. Kalau saudara perhatikan dengan jeli di Markus, sepanjang Injil Markus itu beberapa kali pertengkaran di-capture dengan baik di setiap pembicaraan internal antara murid-murid. Tentang siapa yang terbesar, tentang siapa yang paling dikasihi. Saudara, itu adalah need yang dibutuhkan oleh murid-murid pada waktu itu. Sehingga ketika mengikut Tuhan itu bukan persoalan tentang bahwa hanya gurunya saja yang jadi prioritas. Ajaran-ajarannya yang harus kemudian diperjuangkan, bukan. Tetapi saya apakah lebih baik daripada orang lain? Atau saya dari 12 murid-murid ini, apakah saya ini yang paling dikasihi? Nah saudara, ini menjadi hal yang senantiasa up to date di dalam kehidupan saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini saudara, pertanyaan yang sama itu akan
pertanyakan dan jawabannya pasti akan selalu berbeda. Hal yang kedua ya saudara yang membuat saudara dan saya harusnya melihat apakah diri saya siap menderita lahir batin. Saudara mulai kemudian bertanya, apakah saudara itu, kalau di sini kelihatannya sangat ngeri sedap kalau orang bilang ya. Bicara tentang tidak menyayangkan nyawanya bagi Yesus. Kan berkali-kali tadi di ayat 24 jelas-jelas siapa yang mempertahankan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya dia malah justru memperoleh hidup. Saudara, kata nyawa atau kehilangan nyawa ini kalau saya boleh kemudian selidiki itu menggunakan kata siken, saudara. Yang berarti nyawa itu adalah jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, lalu kemudian ada keinginan-keinginan, ada hasrat, saudara. Ada banyak pengertian-pengertian, ada banyak filosofi-filosofi hidup di sana. Value-value yang ada. Kalau saudara perhatikan, jadi kalau memperhatikan bagian tentang tidak menyayangkan nyawanya, artinya lebih luas lagi spektrumnya, saudara. Tidak berbicara tentang hidup dan mati saja, tetapi bicara tentang semua keseluruhan dari pada kehidupan saudara itu sendiri. Ini yang saya dapati dari kata siken ini, saudara. Sehingga kalau kemudian saudara diperhadapkan pada fakta, Pak Antoni kalau ngomong sama orang-orang percaya baru mengikut Tuhan itu harus siap kehilangan nyawanya. Pasti semua itu pada takut loh Pak Antoni. Oh ya betul. Apalagi ngomong tentang hidup dan mati, saudara. Tetapi enggak usahlah ngomong sampai tentang hidup dan mati. Spektrumnya yang lebih luas, tidak kaku lagi. Bicara tentang apakah saudara itu siap, filosofi saudara itu akan diobrak-abrik oleh Tuhan. Apakah saudara siap, apakah kemudian pikiran-pikiran saudara yang kolot itu saudara, itu kemudian diobrak-abrik sama Tuhan. Apakah perasaan, apakah kehendak saudara, ego saudara, itu juga kemudian diubah oleh Tuhan. Siap enggak? Kehilangan semua yang saudara pertahankan itu loh. Karena perubahan-perubahan yang signifikan itu harus terjadi. Dan itu menyangkut tentang kerelaan saudara untuk kehilangan itu semua. Kehilangan tentang cara berpikir saudara yang lama, yang dulunya ngomong tentang duit itu sebagai sesuatu hal yang paling urgent, sesuatu yang gak boleh kemudian ditawar-tawar lagi. Sekarang mengikut Tuhan, duit itu bukan lagi ukuran di dalam menilai seseorang, di dalam bergaul dengan orang, menilai orang. Nah, jadi kalau saudara memperhatikan bagian ini jelas pagi ini, apakah saudara siap? Bahwa menderita lahir batin itu juga, penderitaan itu disebabkan oleh saudara siap dikoreksi terus di dalam kehidupan. Saudara, ada enggak hati di dalam jiwa saudara, spiritualitas saudara, keinginan untuk bersedia dioperasi sama Tuhan. Dibuang penyakit-penyakitnya. Kotoran-kotorannya itu dibuang. Saya umpamakan saudara, ketika satu kali saya punya papa, ya, almarhum papa saya. Karena dia orang kuno saudara ya. Dia itu suka sekali ngumpulin tas plastik ya, kerdus-kerdus. Dia kalau beli TV, beli elektronik atau apapun, kerdusnya itu komplit masih ada, saudara. Lalu disimpan gitu, saudara. Lalu kemudian plastik-plastik apapun, bungkus apapun disimpan, saudara. Dan kita itu nggak boleh kemudian
ngotak-ngatik yang disimpan dia. Sampai satu kali papa saya pergi, mama saya baru kemudian panggil pemulung, ya. Lalu kemudian mama saya bilang, ini tolong ambil, ini ambil. Konsekuensinya pasti papa saya marah. Lalu kemudian berapa kamu kasih saya? Oh, karena kamu sudah dapat barang-barang itu. Dikasihlah untuk belanja mama saya uangnya. Saudara. Papa saya pulang marah-marah, mama saya nggak gubris, yang penting saya dapat uang belanja dan dia belanjain. Saudara, seumpama orang-orang yang ngoleksi barang-barang bekas itu, saudara. Kadang kita semua itu diperhadapkan pada kata sayang ketika kemudian ngomong, saya harus menghilangkan pikiran kolot saya, tapi sayang ya, dieman-eman, disimpan. Ngomong tentang perasaan, sayang ya, perasaan ini baik loh. Dan saudara, ketika kata sayang itu semakin kemudian membuat saudara justru tidak menyayangkan nyawa saudara. Itu menjadi titik yang kontraproduktif. Sayang itu berarti sayang pada semua yang saudara miliki, tetapi Injil katakan bahwa kamu harus tidak menyayangkan semuanya. Jadi kalau boleh kemudian saya meminjam perumpamaan tentang barang-barang bekas yang dikumpulin papa saya, lalu ada tindakan sangat revolusioner dari mama saya, ngambilin barang-barang bekas itu dan kemudian dijual semuanya. Dan kemudian papa saya akan merasakan sakit, dongkol, marah. Tapi hanya seketika itu juga. Setelahnya selesai. Apakah saudara berani untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan aku siap dikoreksi meskipun sakit, tapi sakitnya sekarang ini saat ini juga selesai. Sehingga kehidupan kita, jiwa kita, spiritualitas kita lebih mateng, lebih tahan banting, lebih siap kepada semua keadaan-keadaan yang mungkin bisa saja itu saudara akan hadapi kelak. Saudara, saya hanya ngomong dua hal ini. Skala prioritas kita ada di mana, dan yang kedua adalah bicara tentang saudara siap enggak kehilangan semua roh pribadi saudara, kepribadian saudara. Siap dikoreksi, siap dibentuk ulang. Itu seumpama tadi ya, barang-barang yang saudara eman untuk dibuang, itu adalah emosi saudara yang jahat, yang buruk. Pikiran-pikiran kolot saudara yang enggak benar karena filosofinya. Itu semuanya kemudian dibuang. Sakitnya itu seperti bejana tanah liat yang dibentuk ulang oleh Tuhan itu. Saya nggak tahu pergumulan terbesar saudara ada di prioritas atau di membuang hal-hal yang tadi, manusia lama saudara. Baiklah, dua hal ini itu menjadi bekal kita untuk kita memiliki pribadi yang siap menderita lahir batin, yang besok kita akan dengar renungannya bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu resiko-resiko hidup kami ketika mengikut Engkau. Kami diperhadapkan pada kepentingan-kepentingan diri, apakah kami sanggup melepas kepentingan itu, prioritas itu. Atau bahkan juga kepentingan-kepentingan yang terus tarik-menarik karena berbicara tentang daging dan roh. Berbicara tentang manusia lama dan baru kami.
Bicara tentang semua yang kami miliki di zaman-zaman dahulu sebelum kenal dengan Tuhan. Bicara tentang apapun yang kami identifikasi sebagai manusia-manusia lama kami. Dan kemudian diperhadapkan pada manusia yang baru yang ketika kemudian kami mencoba mengerjakannya, mencoba untuk melakukannya itu gak segampang, gak senyaman ketika kami memakai pakaian lama kami, ya Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Lukas ini menolong kami, mempersiapkan kami untuk boleh semakin siap memasuki fase menderita lahir batin bersamamu, ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah ada satu pujian ya. Saya kepingin pujian ini juga menolong saudara dan saya untuk melihat bahwa terlalu besar kasih Tuhan, pengorbanan yang Dia berikan kepada saudara terlalu mahal, sehingga tidak boleh saudara abaikan. Saudara harus mengingat bagian ini dan perkatakan itu di dalam kehidupan spiritualitas saudara pribadi saudara. Tuhan, aku tidak sanggup untuk menggantinya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah ini akan ada beberapa pokok doa yang nantinya akan ditayangkan. Rekan-rekan semua boleh menyimak pokok-pokok doa itu, lalu kemudian waktu berdoa saudara ambil saat ini juga. 10 menit ke depan saudara berdoa usai menikmati secara streaming online ini. Saudara doakan itu. Dan biarlah itu menjadi berkat tersendiri bagi mereka-mereka yang saudara sebut di dalam doa ataupun kegiatan atau jenis apapun pokok doa yang saudara naikkan. Selamat menikmati weekend saudara. Tuhan memberkati saudara.